Halo, selamat malam. Jelang berakhir masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Sudah mengantongi setengah sobekan tiket dari Partai Nasdem. Anies mengungkapkan jalan terjal menatap gelanggang Pilpres 2024. Mulai dari upaya penjegalan lewat kasus hukum Formula E, membangun soliditas rekan koalisi dalam memilih calon wakil presiden, hingga hubungan dengan Presiden Joko Widodo yang kerap kali dianggap berseberangan. Inilah spesial hot seat pertaruhan Anies Baswedan di gelanggang 2024. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya dalam 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Kami terima, kami siap jalan bersama. Apa kabar Pak Anies? Baik, Mbak Rifana, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbicara politik di Political Show. Terima kasih sudah mengundang. Banyak hal yang harus kita tanyakan satu persatu, tapi sebelum saya tanya soal deklarasi Partai Nasdem tanggal 3 Oktober, saya ingin tanya karena Anda masih berstatus sebagai Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan baju yang Anda kenakan hari ini. Ya. Pak Anies, Anda akan selesai masa jabatan pada 16 Oktober nanti sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama 5 tahun memimpin ibu kota, Anda sudah puas atau belum puas karena masih banyak yang belum terselesaikan? Saya mensyukuri semua. Saya mensyukuri, saya bertugas di Jakarta ini adalah salah satu penugasan yang paling memberikan kebahagiaan, paling memberikan pembelajaran. Satu, pembelajaran bagi saya sendiri. Setiap pertemuan, setiap ke lapangan, setiap berinteraksi di situ saya dapat ilmu baru. Selalu sepanjang 5 tahun ini. Jadi pembelajaran dari mulai soal batas air di laut yang kita dulu tidak pernah terlibat, sampai persoalan kampung padat kumuh, sampai persoalan penyediaan pasokan pangan untuk 11 juta warga Jakarta, memastikan bahwa harga stabil setiap hari. Dan itu sebenarnya ya, Nana, itu hal yang saya paling banyak pikirkan tiap hari. Bagaimana harga di tiap rumah tangga itu stabil. Kadang-kadang kan orang mikir, mungkin gubernur mikirnya tentang banjir, tentang macet. Ya itu tentu. Yang kedua, yang dikerjakan di sini itu punya efek langsung. Begitu mengambil kebijakan A, misalnya mengubah cara rekrutmen siswa di sekolah-sekolah, langsung terasa perubahannya. Begitu mengambil tentang penyediaan universal health coverage, langsung terasakan. Jadi kebahagiaan kami itu adalah setiap menyaksikan warga merasa ada rasa syukur, rasa bahagia atas kebijakan. Datang ke kelurahan, lihat panjang antrian ibu-ibu mau mengurus surat izin usaha mikro kecil. Itu kami bersyukur betul menyaksikannya. Kemudian mereka dengan punya izin IUMK itu, izin usaha mikro kecil, mereka bisa berusaha lewat online. Punya NPWP bisa online. Kenapa? Karena kita lakukan kebijakan kemarin membebaskan untuk mengambil izin di mana saja. Dan yang ketiga, ini adalah sebuah tanggung jawab yang berinteraksi langsung dengan orang. Ketika saya bekerja di kementerian, sesungguhnya banyaknya bekerja hasilnya paper. Kebijakan, kertas-kertas kerja. I was dealing with paper, not people. Okay? Sekarang dengan orang. Dengan orang yang sesungguhnya. Ibu yang bicara, Pak, anak saya prestasinya bagus, gak ada biaya. Pak, kami punya ide membuat pengerasan jalan. Pak, kami punya gagasan untuk membuat signage. Orang semua itu. Nah, saya menikmati tugas ini sebagai amanah yang besar saya terima dari warga Jakarta, tapi juga sebuah amanah yang mengizinkan saya untuk bekerja bersama dengan warga Jakarta, berinteraksi dekat, yang kalau kita hitung waktunya, nah itu Senin Sabtu, Minggu, rasanya kayak Jumat kedua, Jumat ketiga, karena nggak ada habisnya. Tidak ada habisnya, tetapi tidak melelahkan, tidak melelahkan. Itulah ketika saya ditanya puas tidak, saya bersyukur, saya merasa bahagia, saya merasa dapat keberkahan untuk bisa mengurus Jakarta 5 tahun terakhir ini. Jadi lebih enak jadi gubernur DKI, jadi dosen atau jadi menteri?
Oh, saya menikmati Gubernur DKI Lebih Jakarta. enak jadi Gubernur DKI ya? Ya, di sini saya merasakan betul betapa yang dikerjakan berdampak, betapa apa yang masalah yang dihadapi langsung kita bisa selesaikan, dan saya mengalami proses pembelajaran yang lengkap. Karena Jakarta ini semua urusan ada. Semua urusan ada. Jadi saya merami dari mulai perlindungan perempuan disabilitas, sampai persoalan gedung pencakar langit. Dan ini, Nana bayangin, rapat, satu topik, misalnya tadi perlindungan perempuan, selesai rapat itu pindah soal tata ruang. Langsung tata ruang. Terus kemudian pindah lagi soal pendidikan. Jadi kalau ditanya paling dari semua yang pernah saya jalani, bertugas sebagai gubernur di Jakarta ini adalah pengalaman yang paling mengesankan, paling membahagiakan, dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi semua. Soal memberikan manfaat, pada saat Anda maju pada Pilgub DKI 2017 ada janji kampanye, 23 janji kampanye Anies Baswedan. Dari 23 janji kampanye sudah berapa persen yang menurut Pak Anies sudah terrealisasikan? Ya, jadi kami membuat janji itu betul 23, urut semua. Kemudian janji-janji itu konkret. Kenapa? Karena itu evidence-based promises. Jadi janjinya itu dibuat dengan melihat kondisi di Jakarta. Dari kondisi Jakarta kemudian diterjemahkan dalam bentuk janji. Jadi bukan dari awang-awang tuh. Karena evidence-based, maka alhamdulillah kita bisa menjalaninya. Nah, kita bersyukur ada yang sudah tuntas 100%, ada yang masih harus diteruskan. Tapi kita juga menemukan hal baru yang tidak dijanjikan dan kita kerjakan. Jadi mau harus diselesaikan. Kita kerjakan. Jadi hal yang dulu tidak dijanjikan tapi kita kerjakan. Dan misalnya ya, kita mengerjakan kemarin di Jakarta ini, warga Jakarta merindukan stadion sudah bertahun-tahun. The Jack itu dijanjikan stadion sudah lama sekali. Dan itu salah satu janji kami. Dan alhamdulillah itu terlaksana sebagai contoh. Kemudian bicara tentang universal health coverage yang tadi saya sampaikan. Sekarang alhamdulillah 99% lebih penduduk Jakarta itu tercover dengan asuransi. Dan itu artinya, dan itu terjadi tahun 2018 ya. Kami bertugas bulan Oktober. Tahun itu juga kami tingkatkan dari 73% menjadi 99%. Dan itu artinya kita ngeluarin uang 1,3 atau 1,4 triliun untuk menjamin. Jadi janji-janji itu, lalu ada sebagian janji ini yang tidak kelihatan barangnya. Contoh, penataan keuangan yang baik menjadi WTP. Itu kan nggak kelihatan fotonya tuh, tapi tata kelolanya diperbaiki. Kemudian sakit, penilaian kinerja dengan ukuran yang baik. Jadi kami itu bekerja bukan hanya untuk hal-hal yang monumental, yang satuan-satuannya bisa dilihat, tapi termasuk perbaikan sistem yang dijanjikan itu juga dituntaskan. Nah, tapi pemerintahan itu adalah proses yang ada continuity. Kita membuat sebuah langkah menunaikan janji, sesudah itu nanti akan muncul ekspektasi baru. Ekspektasi baru itu menimbulkan masalah baru. Karena ekspektasi kan penyebab masalah. Ini kenyataan, ekspektasi. Oke, ada masalah, yuk ditambah selesaikan. Jadi kami melihat alhamdulillah, kami bersyukur. Sempurna tentu tidak, bisa dicari kanan kiri. Tapi kami bersyukur itu bisa tuntas. Beberapa hasil kerja Bapak yang terlihat nyata itu melanjutkan program pejabat sebelumnya, melanjutkan program gubernur sebelumnya. Kalau kita lihat biasanya Pak, pejabat itu enggan melanjutkan program pendahulunya karena ada egosentris di situ. Tapi Bapak mau melanjutkan program gubernur sebelumnya, kenapa? Anda mau lakukan itu? Iya, dulu saya di luar pemerintahan. Saya sering lihat pemerintahan. Kenapa sih orang ini pada nggak menerusin program sebelumnya? Dan saya merasa, kan sebagai warga kita ingin continuity. Tentu ada change, apa yang diperbaiki, apa yang dikurangi. Jadi kami ketika mulai bertugas itu, kita bilang, satu, apa yang baik kita teruskan. Apa yang kurang kita tambahkan. Kemudian apa yang dibutuhkan baru, yuk kita buat yang baru. Yang belum ada. Kemudian apa yang merugikan, itu dihentikan. Jadi 4 tuh kriterianya. Jadi Bapak nggak gengsi, mengakui bahwa program pendahulu memang wajib diteruskan misalnya ataupun nih, bagus untuk diteruskan. Contoh ya, kita sekarang membangun namanya sistem Jaklingko nih, menurut sana nih. Jaklingko ini transportasi umum se-Jakarta. Basisnya apa? Basisnya itu adalah
namanya BRT, Bus Rapid Transit. Ini adalah busway. Siapa yang mulainya? Pak Sutioso yang mulainya. Kita teruskan, dan kita besarkan ini dengan satu kata kunci, integrasi. Nah, yang dulu nggak ada. Jadi Disempurnakan. itulah yang barunya. Barunya apa? Integrasinya. Dan kalau baca ya, coba baca berita-beritanya waktu Pak Sutioso mulai busway. Itu yang namanya kritik luar biasa. Dulu orang menolak ya. Oh, ngabisin jalannya dipakai untuk busway. Itu yang namanya negatif tuh luar biasa. Jadi saya bekerja untuk warga Jakarta. Bukan bekerja untuk kepentingan saya dan mengurangi kepentingan gubernur sebelumnya, tidak. Ini adalah continuity. Pak Jokowi punya pendekatan untuk bahwa pembangunan pemerintah itu tidak menggusur. Itu Pak Jokowi kerjakan begitu. Dan mungkin ada yang tidak mau meneruskan, kalau saya malah meneruskan pendekatan itu. Pendekatan yang dibuat oleh Pak Jokowi itu yang kemudian kami teruskan. Bagaimana misalnya nih, kita bangun stadion JIS. Sampingnya ada Kampung Bayam. Warganya kemana sekarang? Warganya disiapkan bangunan rumah di samping stadion. Terbayang tidak ada rumah untuk warga yang sosioekonominya itu lemah di samping stadion termahal yang ada di Republik ini. Ya. Oke? Bicara soal pendekatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ataupun program-programnya Pak Jokowi, salah satunya adalah reklamasi. Anda juga melanjutkan itu. Jawaban Anda seperti apa, Mas Anies? Kita justru, ini salah satu janji dalam kampanye kemarin. Janji kampanye kemarin adalah menghentikan reklamasi. Ketika kita melakukan penghentian itu, ramai luar biasa. Kami tunaikan ini sebagai janji. Dan saya sering sampaikan, bukan soal reklamasinya per se. Ya, dari awal saya sampaikan, ini soal bagaimana kegiatan reklamasi itu dilakukan di kawasan yang berupa teluk muaranya sungai-sungai Jakarta. Sehingga air dari sungai, ini pantai ini, air itu sampai ke pantai, ke tepi pantai. Kemudian setelah ada reklamasi, dia diperpanjang. Itu akan terjadi backwater. Kami laksanakan itu. Jadi kita bersyukur bisa melewati itu semua dengan segala macam tantangan hukum yang ada. Dan apa yang kita lakukan ketika kita melaksanakan mengikuti semua ketentuan hukum yang ada. Dari 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, Anda mencabut 13 pulau, mencabut izin 13 pulau, tapi 4 masih diteruskan karena memang sudah dilakukan pembangunan di sana. Salah satunya adalah Pulau G. Itu Pak Jokowi juga dulu memberikan izin untuk pemukiman dan Anda kemudian melanjutkan dengan mengubah namanya, Pak, perluasan daratan. Ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk menghentikan reklamasi ini, ya diingat ya, yang dihentikan itu reklamasi, bukan kegiatan di atas tanahnya. Kadang-kadang kita ini mengasumsikan menghentikan reklamasi itu artinya menghabisi semua bangunan yang ada di situ. Bukan. Yang tidak diteruskan adalah melakukan penambahan daratan itu, berhenti di situ. Yang sudah ada, yaitu dimanfaatkan. Udah jadi itu tanahnya, mau dibongkar lagi, malah justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Dalam semua sifat penuduhan, yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh.